Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edrion, NIM 1931041073, kelas PJKRC. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan instruksional. Definisi tujuan instruksional: materi suatu bidang studi tidak mungkin menjadi milik kita tanpa dipelajari terlebih dahulu, baik dipelajari sendiri maupun diajarkan oleh guru. Proses satu kegiatan mempelajari materi terjadi dalam saat terjadi situasi belajar mengajar atau pengajar. Dari perkataan pengajaran atau instruksional inilah maka timbul istilah tujuan instruksional merupakan bagian dari pembelajaran. Berbagai definisi tujuan instruksional disampaikan oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu Robert F. Major 1962. Tujuan instruksional yaitu sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai suatu yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Menurut Edward L. Dechnotka dan David E. Kaffer pada tahun 1981, tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk digambarkan hasil belajar yang diharapkan. Menurut Fred Percival dan Henry Ellingson pada tahun 1948, itu tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang jelas menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat mencapai sebagai hasil belajar. Dari beberapa definisi di atas, maka tujuan instruksional adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku behavior yang dapat diamati dan diukur. Tujuan pengajaran atau instruksional dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum TIU yang menggariskan hasil-hasil dianeka di bidang studi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua itu tujuan instruksional khusus atau TIK yang merupakan penjabaran TIU yang menyangkut suatu pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik yang dianggap cukup berharga, wajar, dan pantas yang dapat direalisasikan dan bertahan lama demi tercapainya tujuan instruksional umum. TIK dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek jenis perilaku yang dituntut oleh siswa, dan aspek isi, yakni aspek hal yang harus dilakukan. Manfaat tujuan instruksional. Dalam pembaharuan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia sekarang ini, setiap guru dituntut untuk mengetahui tujuan pembelajaran dari kegiatannya untuk mengajar dengan titik tolak kebutuhan siswa. Oleh karena itu, dalam merancang sistem belajar yang akan dilakukannya, langkah pertama yang ia lakukan adalah membuat tujuan instruksional. Adapun manfaat tujuan instruksional adalah yaitu guru mempunyai arah untuk memilih bahan pelajaran dan memilih prosedur atau metode mengajar. Siswa mengetahui arah belajarnya. Setiap guru mengetahui batas-batas tugas dan bagaimana mengajarkan suatu bahan sehingga diperkecil kemungkinan timbulnya celah atau saling menutup antar guru. Guru mempunyai patokan dalam mengadakan penilaian kemajuan belajar siswa. Guru sebagai pelaksana dan petugas-petugas pemegang kebijaksanaan mempunyai kriteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisiensi pengajaran. Merumuskan tujuan instruksional. Telah disebutkan bahwa tujuan instruksional adalah tujuan yang menyatakan adanya sesuatu yang dapat dikerjakan atau dilakukan oleh siswa setelah pengajaran. Siswa tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan ataupun melakukannya. Contoh, sebelum ada pengajaran, siswa sebelum bisa menyelesaikan proses perhitungan. Sesudah dilakukan dengan pengajaran, siswa dapat menyelesaikan soal-soal perhitungan. Dalam merumuskan tujuan instruksional, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu harus berpusat pada perubahan tingkah laku peserta didik, harus berisikan tingkah laku profesional, harus berisikan makna dari pokok bahasa yang diajarkan pada saat itu. Langkah-langkah dalam merumuskan tujuan instruksional khusus, yaitu ada 3 pokok yang harus dipahami oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran, yaitu yang pertama, mempelajari kurikulum. 2. Memahami tipe-tipe hasil belajar. 3. Memahami cara merumuskan tujuan pengajaran sehingga isi tujuan tersebut menjadi jelas dan cepat dan dicapai oleh pelajar setelah menerima pengajaran tersebut. Ada beberapa langkah untuk merumuskan tujuan instruksional khusus, yaitu membuat sejumlah TIU untuk menjadi mata pelajaran bidang studi yang akan diajarkan. Dari masing-masing TIU dijabarkan menjadi sejumlah TIK yang merumuskan jelas, khusus, dapat diamati, terukur, dan menunjukkan perubahan tingkah laku. Rumusan TIK yang lengkap membuat 3 komponen, yaitu
Satu tingkah laku akhir. Tingkah laku akhir adalah tingkah laku yang diharapkan setelah seseorang mengalami proses belajar. Contohnya itu menceritakan kembali uraian guru, menjelaskan kembali hasil bacaan dengan kalimat sendiri, dan lain-lain. 2. Itu kondisi demonstrasi. Kondisi demonstrasi adalah kondisi tinggi menyatakan suatu kondisi atau situasi yang dikenakan kepada siswa pada saat ia mendemonstrasikan tingkah laku akhir, misalnya dengan penulisan yang betul, urut dari yang paling tinggi, dengan bahasa sendiri. Yang ketiga itu standar keberhasilan. Standar keberhasilan adalah komponen TIK yang menunjukkan beberapa jauh tingkat keberhasilan yang dituntut oleh penilai bagi tingkah laku pelajar pada situasi akhir. Tingkat keberhasilan dapat dinyatakan dalam jumlah maupun presentasinya, misalnya dengan 75% betul, sekurang-kurangnya 5 dari 10, dan tanpa kesalahan. Kata-kata operasional itu kognitif. Pengetahuan nuklir. Kata-kata instruksional yang digunakan menyebutkan, mengidentifikasi, menjodohkan, menyatakan, menunjukkan, memilih, menggarisbawahi, dan mendefinisikan. Pemahaman, yaitu kata-kata instruksional yang sering digunakan, yaitu menerangkan, menjelaskan, menguraikan, merumuskan. Penerapan atau mengaplikasikan, itu kata-kata yang sering digunakan itu menghitung, menemukan, menyediakan, menghasilkan, melengkapi, dan menyesuaikan. Analisis, kata-kata yang sering digunakan yaitu membagi, memisahkan, menunjukkan hubungan antara, dan menerima. Sintesis, yaitu kata-kata yang sering digunakan yaitu mengombinasikan, mengatur, menciptakan, merangkaikan, membuat, mengarah, menyusun kembali, menggabungkan, dan menghubungkan. Kata-kata instruksional yang sering digunakan itu membahas, menilai, membedakan, menolak, mendukung, menaksir, memperbandingkan, dan memberikan alasan. Efektif, yaitu penerima kata-kata instruksional yang digunakan itu menyatakan, menjawab, memberi, melanjutkan, mengikuti, dan menanyakan. Partisipasi, kata-kata instruksional yang digunakan itu menolong, membantu, menyambut, menawarkan diri, melaporkan, menyelesaikan, membawakan, menyumbangkan, menampilkan, dan mendatangi. Penentuan sikap, yaitu kata-kata yang sering digunakan yaitu melaksanakan, mengusulkan, membenarkan, mengambil prakarsa, membuka, mengajak, menyatakan pendapat, mengundang, dan menentukan. Organisasi, itu kata-kata instruksional yang sering digunakan itu mengatur, melengkapi, menyusun, menyamakan, menginterpretasikan, menyempurnakan, menghubungkan, merumuskan, dan mengubah. Pembentukan, yaitu kata-kata instruksional yang sering digunakan itu mempertimbangkan, memperlihatkan, melayani, menyatakan, praktikkan, dan mempersonalkan. Psikomotor, gitu persepsi, kata-kata yang sering digunakan itu mempersiapkan dan mengamati. Kesiapan, itu kata-kata instruksional yang digunakan itu mengamati, memprakarsa, menanggapi, memulai, mempertunjukkan, dan bereaksi. Gerakan berbimbing, kata-kata instruksional yang sering digunakan itu mencoba, memasak, mengikuti, membuat, dan memperbaiki. Gerakan kompleks, yaitu kata-kata instruksional yang sering digunakan itu membangun, melaksanakan, menggunakan, menangani, menyusun, dan memperbaiki. Gerakan terbiasa, yaitu kata-kata instruksional yang sering digunakan itu membangun, melaksanakan, menggunakan secara dan melakukan. Penyelesaian pola gerak, kata-kata instruksional yang sering digunakan itu mengatur kembali, mengubah, membuat variasi, dan mengadaptasikan. Kreativitas, kata-kata instruksional yang sering digunakan itu mendesain, merencanakan, dan merancang. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.